Yang pertama yaitu grup siklis. Definisi, G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G, sehingga grup G dibangun oleh A, di mana A elemen G disebut generator dari G. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari grup siklis. Yang pertama, G dibangun oleh A untuk X elemen G sedemikian sehingga X sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G dibangun A untuk X elemen G sedemikian sehingga X sama dengan N dikali A, dengan N elemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contoh, G sama dengan I min 1 min I dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Di sini, G dibangun oleh unsur-unsur yang merupakan elemen dari G. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian 1 dipangkatkan 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1, dan 1 pangkat 4 sama dengan 1. Selanjutnya, min 1 dipangkatkan 1 sama dengan min 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1, min 1 dipangkatkan 3 sama dengan min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Selanjutnya, min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I, min I pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga grup G memuat I dan memuat min I. Selanjutnya yaitu order unsur grup siklis. Contoh, G dengan elemennya yaitu I min 1 dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa 1 I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan min 1, I pangkat 7 sama dengan min I, dan I pangkat 8 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan 1, min I pangkat 3 sama dengan I, min I pangkat 4 sama dengan 1, min I pangkat 5 sama dengan min I pangkat 6 sama dengan min 1, min I pangkat 7 sama dengan I, dan min I pangkat 8 sama dengan 1. Untuk I tadi, maka ada unsurnya yaitu I, min 1, dan I. Jadi order dari I adalah 4. Kemudian untuk min I ada elemen-elemennya yaitu I, min 1, min I, dan 1. Jadi order dari min I adalah 4. Selanjutnya untuk min 1, min 1 pangkat 1 sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi anggota dari min 1 yaitu adalah elemen min 1, dan 1. Jadi order dari min 1 adalah 2. Selanjutnya untuk 1 pangkat 1 sama dengan 1 dan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi anggota dari 1 yaitu 1. Jadi order dari 1 adalah 1.
Definisinya, order dari suatu unsur A anggota grup G jadi dapat diberikan definisinya, yaitu order dari suatu unsur A anggota grup G adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi, order dari suatu unsur A anggota grup G sama dengan order dari subgrup A yang dibangun oleh A. Selanjutnya yaitu generator dan sifat-sifat grup siklis. Jika G order suatu grup siklik dengan order K, kemudian A pangkat T elemen G dengan O merupakan generator dari G bila dan hanya bila K, T sama dengan 1. Contoh, jika G dengan elemennya A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 4, titik-titik, U sama dengan A pangkat K. Suatu grup siklik, maka generator G adalah A pangkat 3, A pangkat 5, A pangkat 7, A pangkat 9, A pangkat 11, A pangkat 13, atau A pangkat 15. Perhatikan himpunan P dengan elemennya U, A pangkat 4, A pangkat 8, dan A pangkat 12 terhadap operasi perkalian O seperti pada G. P merupakan grup siklik pula dengan generator A pangkat 4 atau A pangkat 12. Sifat-sifat grup siklik. Yang pertama, jika G merupakan siklik berhingga dengan pembangun A, maka generator A dengan anggotanya E, kemudian A pangkat 2 sampai A pangkat N dikurang 1. Yang kedua, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap grup dari grup siklik adalah siklik. Yang keempat, grup G dikatakan siklik asalkan G sama dengan generator A untuk suatu anggota A dalam G, yaitu G untuk A pangkat N sedemikian sehingga N elemen Z. Berarti G dibangun oleh A. Selanjutnya yaitu grup permutasi, yaitu komposisinya setiap sigma elemen Sn dapat ditulis sebagai putaran perkalian yang saling lepas. Kemudian jika alfa 1 sampai alfa n adalah putaran-putaran yang saling lepas, maka order dari alfa 1, alfa 2 sampai alfa n sama dengan kelipatan terkecil dari order alfa 1 sampai order alfa n. Contohnya, di sini ada alfa dengan anggotanya 1, 3 dan dengan anggotanya 2, 4, 5. Maka order alfa sama dengan kelipatan terkecil dari 2 dan 3 yang menghasilkan 6. Selanjutnya komposisinya yaitu alfa dikali dengan
A1, A2, A3 sampai AS dengan elemen Sn. Di sini alfa dapat ditulis menjadi alfa A1, alfa A2 sampai alfa AS. Contoh, alfa dengan anggotanya dipetakan yaitu 1 terhadap 5, 2 terhadap 2, 3 dipetakan terhadap 1, 4 dipetakan terhadap 6, 5 dipetakan terhadap 3, dan 6 dipetakan terhadap 4. Maka hasilnya yaitu didapat alfa 3, alfa 5, alfa 6, yaitu 3 dipetakan kepada 1, 5 dipetakan terhadap 3, dan 6 dipetakan terhadap 4. Maka dari sini dapat diperoleh yaitu dari di sini misal kita mempunyai A1, A2 sampai AS dikalikan dengan AS tambah 1. Maka didapat yaitu putaran dari A1, A2 sampai AS tambah 1. Jadi, setiap putaran bisa dituliskan sebagai perkalian putaran-putaran dengan panjang 2. Contohnya, di sini kita mempunyai putaran 1, 5, 4, 3, 6. Maka dapat ditulis menjadi perkalian dari putaran 1, 5, 4, 3 dikali dengan putaran 3, 6. Kemudian dapat dijadikan menjadi putaran 1, 5, 4 dikali putaran 4, 3 dikali putaran 3, 6. Kemudian dapat ditulis lagi menjadi putaran 1, 5 dikali putaran 5, 4 dikali putaran 4, 3 dikali putaran 3, 6. Maka diperoleh putaran dengan panjang 2 disebut tak fungsi. Kemudian proposisi setiap permutasi bisa ditulis sebagai perkalian tak fungsi. Contohnya di sini ada alfa dengan putarannya yaitu anggotanya 1 dipetakan terhadap 5, 2 dipetakan terhadap 4, 3 dipetakan terhadap 1, 4 dipetakan terhadap 2, 5 dipetakan terhadap 6, dan 6 dipetakan terhadap 3. Maka diperoleh putaran dari 1, 5, 6, 3 dikali putaran 2, 4. Maka dapat ditulis menjadi putaran 1, 5, 6 dikali putaran 6, 3 dan dikali putaran 2, 4. Dan dapat ditulis lagi menjadi putaran 1, 5 dikali putaran 5, 6 dikali putaran 6, 3 dikali putaran 2, 4. Jadi dari sini dapat diperoleh definisi yaitu alfa elemen Sn disebut sebagai yang pertama permutasi ganjil jika alfa sama dengan To1 sampai To2n tambah 1 dengan To-i transposisi. Yang kedua, permutasi genap jika alfa sama dengan To1 sampai To2n dengan To-i transposisi. Contoh yaitu ada sigma dengan anggotanya 1 dipetakan terhadap 2, 2 dipetakan terhadap 4, 3 dipetakan terhadap 3, 4 dipetakan terhadap 5, dan 5 dipetakan terhadap 1. Dan lambda yaitu 1 dipetakan terhadap 5, 2 dipetakan terhadap 4, 3 dipetakan terhadap 1, 4 dipetakan terhadap 2, dan 5 dipetakan terhadap 3. Maka permutasi komposisi dari lambda pi adalah yaitu diperoleh hasil 1 dipetakan terhadap 4, 2 dipetakan terhadap 2, 3 dipetakan terhadap 1, 4 dipetakan terhadap 3, dan 5 dipetakan terhadap 5.
atau lambda pi dikali 1 sama dengan lambda dalam kurung pi dikali 1 sama dengan 4. Jadi lambda pi mengirimkan 1 ke 4. Selanjutnya yaitu grup simetri. Grup simetri adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Contohnya yaitu ada sebuah himpunan A dengan elemen 1, 2, dan 3. Maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah yang pertama F1 dengan anggotanya yaitu 1 dipetakan terhadap 1, 2 dipetakan terhadap 2, dan 3 dipetakan terhadap 3. Kemudian ada F2 yaitu 1 dipetakan terhadap 1, 2 dipetakan terhadap 3, dan 3 dipetakan terhadap 2 sampai diperoleh F6. Maka didapat di sini ada 6 permutasi dalam A. Kemudian himpunan dari S6 yaitu dengan elemennya F1, F2, F3, F4, F5, dan F6 bersama operasi kali membentuk grup. Maka diperoleh tabel Cayley seperti yang terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu soalnya, apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi X? Yaitu himpunan S6 tertutup terhadap operasi X karena dapat dilihat pada tabel Cayley bahwa semua hasil operasi X pada anggota S6 merupakan anggota S6 juga. Yang kedua, apakah operasi X pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Yaitu ya. Perlu diingat bahwa sifat komposisi fungsi adalah bahwa F bundaran dalam kurung G bundaran H sama dengan F bundaran G tutup kurung bundaran H. Karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi sama halnya dengan komposisi fungsi, maka perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap Fi, Fj, dan Fk elemen S6 berlaku Fi bundaran Fj bundaran Fk sama dengan Fi bundaran Fj bundaran Fk dengan IJK sama dengan 1, 2, sampai 6. Selanjutnya yaitu homomorfisme grup. Definisi, misalkan G dan G aksen masing-masing grup. Suatu pemetaan V dari grup G ke grup G aksen disebut homomorfisme grup jika dipenuhi V A bundaran B sama dengan V A star V B di mana setiap A, B elemen G. Kemudian contohnya yang pertama dalam grup Z terhadap operasi penjumlahan didefinisikan pemetaan V di mana Z terhadap Z dengan Vx sama dengan 2x di mana setiap X elemen dari R+. Diulangi dengan Vx sama dengan 2x di mana setiap X elemen Z. Bukti, karena setiap X, Y elemen Z diperoleh V sama V dengan anggotanya Vx tambah Y sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y sama dengan 2x ditambah 2y sama dengan Vx ditambah Vy, sehingga V merupakan homomorfisme grup.
Yang kedua, dalam grup R terhadap penjumlahan didefinisikan pemetaan V yaitu R plus terhadap R dengan Vx sama dengan ln X di mana setiap X elemen R plus. Bukti, karena setiap X, Y elemen R plus diperoleh Vx, Y sama dengan ln X ditambah ln Y sama dengan Vx ditambah Vy. Sehingga Pi merupakan homomorfisme grup. Yang ketiga, misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan dengan R adalah grup dengan Vc F sama dengan Vc untuk setiap V F elemen F. Buktikan Vc adalah suatu homomorfisme. Bukti, definisi penjumlahan dua fungsi yaitu setiap F, G elemen F dan setiap X elemen R, maka F ditambah G terhadap X sama dengan Fx ditambah Gx. Misalkan C elemen R, maka Vc F tambah G sama dengan F tambah G dikali C sama dengan Fc ditambah Gc. Sama dengan Vc F ditambah Vcg, di mana setiap F, G elemen F. Maka terbukti bahwa Vc merupakan homomorfisme. Selanjutnya yaitu isomorfisme grup. Definisinya yaitu misalkan G terhadap operasi perkalian terhadap operasi bintang dan H dengan operasi pagar adalah grup, misalkan terhadap yaitu misalkan G dengan operasi biner bintang dan H dengan operasi biner pagar adalah grup, misalkan terhadap theta dipetakan G terhadap H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H. Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama akan dibuktikan bahwa A adalah pemetaan. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa A adalah homomorfisme. Yang ketiga, akan dibuktikan bahwa A homomorfisme bijektif. Yang keempat, akan dibuktikan bahwa A adalah pemetaan surjektif. Selanjutnya yaitu contoh soalnya, yaitu diketahui R dan kodomainnya adalah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut, yaitu alfa, yaitu pemetaan real terhadap kodomain real, dan X sama dengan alfa X sama dengan 13 pangkat X. Periksalah apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Penyelesaiannya yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Yang pertama, akan dibuktikan alfa tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu memuat di dalam kodomain R. Yang kedua, memenuhi implikasi pemetaan. Ambil X1, X2 elemen R, maka X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Ambil X1, X2 elemen R. Perhatikan bahwa alfa X1 ditambah X2 sama dengan
alfa M sama dengan 13 pangkat M sama dengan 13 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan 13 X1 dikali 13 pangkat X2 sama dengan alfa X1 dikali alfa X2. Jadi terbukti bahwa alfa adalah homomorfisme. Selanjutnya yaitu akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme injektif. Ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2, yaitu 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Persamaan eksponen A pangkat PX sama dengan A pangkat P. Jika A besar 0, maka alfa tidak sama dengan 1 dan alfa pangkat Fx sama dengan alfa pangkat P. Maka Fx sama dengan P, artinya X1 sama dengan X2. Jadi terbukti bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2, yaitu X1 sama dengan X2. Jadi alfa adalah homomorfisme yang injektif. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif untuk setiap omega elemen A plus terhadap X elemen R dengan X sama dengan 13 log W sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X sama dengan 13 pangkat 13 log W sama dengan W. Jadi terbukti bahwa X adalah surjektif. Dari semua pembuktian di atas terbukti bahwa alfa adalah isomorfisme grup. Contoh yang kedua yaitu misalkan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen dan G untuk bilangan bulat, yaitu X elemen G didefinisikan pemetaan Pi yang memetakan G terhadap G aksen dengan Pi A sama dengan 2A. Tunjukkan bahwa Phi isomorfisme. Penyelesaiannya yang pertama, ambil X, Y elemen G. Jika Pi X sama dengan Pi Y, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y, yaitu X sama dengan Y. Maka terbukti yaitu bersifat injektif. Yang B, ambil X aksen elemen G aksen. Pilih X elemen G sehingga Px sama dengan X aksen. Ambil X sama dengan setengah X aksen, maka Px sama dengan 2 dikali setengah X aksen sama dengan X aksen. Jadi terbukti bahwa X sama dengan setengah X aksen, yaitu Px sama dengan X aksen, yaitu bersifat surjektif. Dari poin A dan B terbukti bahwa pemetaan G terhadap G aksen adalah isomorfisme grup. Selanjutnya yaitu teorema Cayley. Teorema Cayley yaitu setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Buktinya yaitu cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sebarang G elemen G didefinisikan fungsi sigma G, yaitu pemetaan G terhadap G sebagai berikut. Sigma G sama dengan Gx, di mana untuk setiap X elemen G. Jadi kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Jelas bahwa sigma G mempunyai inverse, yaitu sigma G inverse.
untuk semua Y elemen G. Jelas terdapat X elemen G sedemikian sehingga Y sama dengan sigma G X sama dengan GX. Terbukti bahwa sigma G surjektif. Selanjutnya, sigma X sama dengan sigma Y, maka GX sama dengan GY hanya jika X sama dengan Y. Terbukti bahwa sigma G injektif. Kemudian telah kita buktikan juga sigma G merupakan permutasi. Didefinisikan H untuk sigma G sedemikian sehingga G elemen G. H adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan P yaitu memetakan G terhadap H sebagai berikut. Pi G sama dengan sigma G untuk semua G elemen G. Untuk membuktikan Pi isomorfisme, kita harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, Pi homomorfisme, yaitu untuk sembarang G, H elemen G berlaku. Yang kedua, Pi adalah surjektif. Jelas untuk sembarang sigma G akan selalu terdapat G elemen G sedemikian sehingga Pi G sama dengan sigma G. Yang ketiga yaitu Pi injektif. Maka Pi G sama dengan Pi H, maka GX sama dengan HY. Itu berarti G sama dengan H. Jadi terbukti bahwa Pi adalah isomorfisme. Selanjutnya, contoh dari teorema Cayley yaitu tunjukkan bahwa U12 dengan anggotanya yaitu 1, 5, 7, 11 dan permutasi dari U12 adalah isomorfisme. Penyelesaiannya yaitu dapat kita buat dengan menggunakan tabel Cayley, yaitu kita buat 1, 5, 7, 11, kemudian kita kalikan sehingga didapat seperti terlihat pada tabel. Dari tabel tersebut kita bisa mendapatkan permutasi grupnya, yaitu dapat terlihat pada T1, T5, T7, dan T11. Sehingga bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi grup tersebut, maka hasilnya adalah terlihat pada tabel berikut. Jadi terbukti bahwa U12 dengan U12 bersifat isomorfisme. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu tunjukkan bahwa Z4 bukan merupakan integral domain. Penyelesaiannya yaitu dapat kita buat daftar tabel Cayley yaitu Z dengan modulo 4 terhadap operasi perkalian. Di sini karena Z merupakan modulo 4 berarti anggotanya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Maka kita kalikan dan didapat seperti hasilnya pada tabel berikut. Maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa O2 adalah pembagian 0, di mana diperoleh 2 dikali 2 sama dengan 0. Sehingga tidak selalu dapat mengcancel seperti 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 3, tetapi 1 tidak sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa Z dengan modulo 4 bukan merupakan suatu integral domain karena memiliki pembagian 0 yaitu 2. Selanjutnya yaitu relasi ekuivalen. Definisi suatu relasi ekuivalen yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut, yaitu setiap A, B elemen A berlaku. Yang pertama, A ekuivalen A yaitu bersifat refleksif. Yang kedua, jika A ekuivalen B, maka B ekuivalen A, yaitu bersifat simetrik.
Yang ketiga, jika A ekuivalen B dan B ekuivalen C, maka A ekuivalen C, yaitu bersifat transitif. Contohnya, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A ekuivalen B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi ekuivalen merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaian yang pertama, kita bisa membuktikan bahwa bersifat reflektif, yaitu relasi ekuivalen bersifat reflektif karena A elemen B berlaku A ekuivalen A, yang berarti A dikurang A sama dengan 0 sama dengan 5 dikali 0 yang habis dibagi 5. Yang kedua, sifat simetrik. Relasi ekuivalen bersifat simetrik karena jika A ekuivalen B, yang berarti A dikurang B sama dengan 5K, ekuivalen dengan B dikurang A sama dengan min 5K, yang berarti habis dibagi 5 atau A ekuivalen B. Yang ketiga, bersifat transitif. Relasi ekuivalen bersifat transitif karena A ekuivalen B, yang berarti A dikurang B sama dengan 5K, dan B ekuivalen C berarti B dikurang C sama dengan 5N. Maka apabila dijumlahkan keduanya diperoleh, yaitu A dikurang B ditambah B dikurang C, maka sama dengan 5K ditambah 5N, yaitu A dikurang C sama dengan 5 dalam kurung K ditambah N, berarti habis dibagi 5. Hal ini berarti A ekuivalen C. Jadi terbukti bahwa relasi ekuivalen merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya yaitu teorema Lagrange. Definisi, jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Contoh soal, diberikan grup Z12 terhadap operasi T12 merupakan subgrup dari Z12 adalah yang pertama, H1 sama dengan himpunan dengan anggota 0 sama dengan H1, maka didapat hasilnya adalah jumlahnya adalah 1. Kemudian untuk H2 dengan anggotanya yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, maka H2 sama dengan 6. Sampai pada H5 dengan anggotanya 0 dan 6, maka berarti anggotanya berjumlah 2. Jadi dari Z12 itu diperoleh sama dengan 12. Dapat dilihat bahwa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 merupakan orde dari subgrup dari Z12 yang membagi habis dari Z12 yaitu 12. Selanjutnya yaitu indeksi subgrup. Definisi, jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G, ditulis IGH. Teorema, jika H subgrup G, maka terdapat korespondensi satu-satu di antara sembarang koset kanan kiri dari H dalam G. Contoh soal, tentukan indeks dari subgrup yaitu dari 4 dalam Z dengan modulo 8. Penyelesaiannya berarti dalam Z dengan modulo 8 ini yaitu dengan anggotanya yaitu 0 dan 4 sama dengan H. Sedangkan H subgrup dari Z8 yaitu Z8 dengan modulo 8 berarti anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi dapat diperoleh koset kanannya. Yang pertama untuk H0 yaitu 0,4 ditambah 0 yaitu menghasilkan 0,4. Kemudian H1 sama dengan 0,4 ditambah 1 menghasilkan 1,5 sampai
diperoleh H7 yaitu sama dengan 0,4 ditambah 7 sama dengan 7,3. Maka indeks dari H dalam G adalah 4. Karena ada beberapa hasil yang sama seperti H1 seperti H0 sama dengan H4, H1 sama dengan H5, H2 sama dengan H6, dan H3 sama dengan H7. Maka indeksnya berjumlah 4. Selanjutnya yaitu subgrup normal. Definisi, misalkan G merupakan subgrup dengan H adalah akan merupakan subgrup dari G dan relasi A sama dengan B mod H adalah suatu relasi ekuivalensi pada G. Uji subgrup normal yang pertama yaitu AH subset HA. Yang kedua HA subset AH. Contoh soalnya, misalkan G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z dengan modulo 6 sama dengan elemennya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dari H dengan anggota 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Penyelesaiannya, G dengan operasi penjumlahan Z sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan generatornya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka koset kirinya yaitu 0 ditambah H berarti 0 ditambah 0, 2, 4. Maka hasilnya 0, 2, 4. Kemudian 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0, 2, 4 yaitu 1, 3, 5 sampai diperoleh 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah 0, 2, 4. Maka hasilnya 5, 1, 3. Adapun untuk koset kanannya yaitu H ditambah 0 sama dengan 0, 2, 4 ditambah 0 sama dengan 0, 2, 4. H ditambah 1 sama dengan 0, 2, 4 ditambah 1 sama dengan 1, 3, 5 sampai diperoleh H5. Sehingga dapat diperhatikan bahwa antara koset kanan dan koset kiri menghasilkan nilai yang sama, sehingga subgrup dari H dengan anggota 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya, yaitu grup faktor. Definisi, bila H adalah subgrup normal dari grup G terhadap operasi biner bintang himpunan dari koset-koset, maka G per H sama dengan di mana H bintang G sedemikian sehingga G elemen G membentuk grup H per G terhadap operasi bintang yang didefinisikan oleh H G1 bintang H G2 sama dengan H dalam kurung G1 bintang G2 disebut grup faktor G oleh H. Order dari grup faktor G per H terhadap operasi biner bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga indeks G per H sama dengan indeks mutlak G per H sama dengan mutlak G per mutlak H. Contoh soal, misalkan G terhadap operasi penjumlahan sama dengan Z dengan modulo 4 adalah suatu grup H dengan anggota 0, 2 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan kanan dari H dalam G. Penyelesaian, G terhadap operasi penjumlahan sama dengan Z
4 sama dengan elemennya 0, 1, 2, 3 dengan generatornya 0, 1, 2, dan 3. Maka koset kirinya adalah 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah himpunan dengan elemen 0, 2. Maka diperoleh himpunan dengan elemen 0, 2. Sampai diperoleh pada 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah himpunan dengan elemen 0, 2 sama dengan peroleh himpunan dengan elemen 3, 1. Dan koset kanannya sama dengan H ditambah 0 sama dengan elemen dari 0,2 ditambah 0 sama dengan himpunan dengan elemen 0, 2. Sampai pada H ditambah 3 sama dengan himpunan dengan elemen 0, 2 ditambah 3 sama dengan 3, 1. Maka diperoleh bahwa koset kanan sama dengan koset kiri. Selanjutnya yaitu kernel dari homomorfisme. Definisi, misalkan P adalah pemetaan G terhadap G dalam homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari P adalah di mana X elemen G sedemikian sehingga Px kali E. Kernel dari P dinotasikan dengan ker P. Contoh soal, misalkan A kernel P sama dengan B kernel P dengan menggunakan jika AH sama dengan BH maka A pangkat min 1 B elemen H didapat sama dengan A pangkat min 1 B elemen kernel P. Penyelesaiannya A dalam kurung A dikali dalam kurung A pangkat min 1 B sama dengan B dalam kurung A pangkat min 1 B. Maka diperoleh A dikali A pangkat min 1 dikali B sama dengan B A pangkat min 1 B. Maka didapat B sama dengan B A pangkat min 1 B. Kemudian dapat diperoleh hasil akhirnya yaitu E sama dengan A pangkat min 1 B. Maka PE sama dengan P A pangkat min 1 B. E sama dengan P dalam kurung A pangkat min 1 dikali PB. Karena E yaitu dalam kurung P A dipangkatkan min 1 dikali PA, maka PA sama dengan PB. Selanjutnya yaitu teorema homomorfisme fundamental untuk grup responsi. Definisi, jika F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Kemudian definisi lain, misalkan ada grup G terhadap operasi biner bintang dan H adalah grup suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F yaitu memetakan G terhadap H yang memenuhi F X tambah Y sama dengan Fx bundaran Fy di mana setiap X, Y elemen G. Adapun contoh soalnya yaitu Z dengan operasi biner bintang adalah grup identifikasi F yang memetakan Z terhadap Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa F memetakan Z terhadap Z dengan Fx sama dengan 2x memenuhi yang pertama yaitu fungsi. Ambil sebarang X1, X2 elemen Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa X1 sama dengan X2 yaitu
2x1 sama dengan 2x2. Berarti fx1 sama dengan fx2. Jadi terbukti bahwa f memetakan z terhadap z dengan fx sama dengan 2x adalah suatu fungsi. Yang kedua, memenuhi pengawetan operasi. Ambil sebarang x1, x2 elemen z dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa f x1 ditambah x2 sama dengan 2x1 ditambah x2. Maka fx1 ditambah x2 sama dengan 2x1 ditambah 2x2. Maka sama dengan fx1 ditambah fx2. Jadi terbukti memenuhi pengawetan operasi. Jadi dari 1 dan 2 maka terbukti bahwa f memetakan z terhadap z dengan fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup.